guys, ini jadi Mas Fuad mau telepon temennya yang sudah resign, tetapi haknya pun tidak dibayarkan atau tidak diberikan. Siapa Mas ini? Ini namanya Mas Gepeng. Kalian semua juga pasti tahu Gepeng. Gepeng itu orang terlucu juga di perusahaan tersebut. Ibaratnya kita yang sering ngisi di channel satunya itu ada kan dia 2 channel kan, yang satunya yang buat khusus karyawan. Semua juga orang pasti tahu dia itu lucu kan orangnya, itu Gepeng. Ini kita tanya karena dia juga udah resign dan senasib sama kita. Halo, Mas Gepeng. Oke, kita cuma mau nanya Mas Gepeng. Udah nonton videonya kemarin kan? Nonton. Udah nonton kan? Mau jadi akhirnya jadi nonton. Kasih tahu. Oh iya, oke. Apa pendapat Mas Gepeng tentang video tersebut? Dari skrip pribadi aku sebenarnya bisa ikhlas. Maksudnya udah ikhlas. Maksudnya udah lupa lah gitu ya. Apa ya? Maksudnya udah nggak berharap lah gitu lah. Cuma ya bukan munafik lah. Kita semua orang kan butuh ya. Maksudnya kalau dikasih alhamdulillah gitu kan. Kalau emang enggak ya wes, namanya juga memang sudah bukan kita nggak di situ lagi maksudnya gitu loh. Cuma kok kenapa dibikin konten gitu loh maksudnya, kenapa dibikin video maksudnya gitu. Yang kita udah tenang maksudnya udah mencoba untuk melupakan maksudnya udah kayak wis tenang-tenang aja lah, nggak usah berharap gitu. Tiba-tiba terkesan kayak dipameri gitu loh. Dibikin konten malah dibikin gitu ya. Kalau kecewa sih pasti kecewa ya. Sakit hati sudah pasti. Cuma gimana lagi ya? Yang saya nggak suka itu bikin konten terkesan ini loh salah sendiri gitu pada pergi loh, minta akhirnya ini loh kalian nggak dapet toh, terus nyesel loh kayak gitu sih sebenarnya, lebih kecewa sih sebenarnya kayak gitu. Kalau menurutmu itu masalah janji yang harus dikasih atau yang emang kayak udahlah kalau udah resign udah nggak dapat, menurutmu gimana? Itu lu ngikut yang waktu meeting di atas itu ikut kan? Ikut. Itu dia ngomongnya apa coba? Sebenarnya kan senang lah pasti ya, kita namanya kerja terus kemudian dari atasan kita atau dari orang yang berjanji kita menjanjikan hal itu pasti kan akan jadi semangat gitu. Wah mantap nih, bonus gitu. Semua memang sebenarnya salahnya di situ adalah kita tuh nggak minta kita di atas putih ya gitu. Kenapa nggak minta di atas putih? Karena di situ sistemnya memang udah kepercayaan yang aku tahu ya. Kekeluargaan. Karena sistemnya di sini sistemnya emang ini sistemnya kekeluargaan. Jadi mikirku ya gini, ya udahlah keluarga percaya aja lah, pasti nanti kalau memang itu kan jatuhnya tuh hak kan. Kalau misalnya yang bersangkutan bilang kalian ada saham di sini, kalian ada bagian di sini, berarti kan udah hak ya. Mas Bro gitu. Jadi maksudnya nggak perlu hitam di atas putih, harusnya aku juga udah percaya lah pasti akan dapat sih itu. Cuma di situ juga nggak ada bahasan, tapi dia nggak bahas, maksudnya nggak bahas ini. Tapi kalau nanti yang di tengah jalan ada yang keluar dinyatakan nggak dapat ya, itu salahnya nggak ada obrolan di situ sih. Jadi yang keluar juga merasa tetap ada bagian di situ, karena kita mikirnya kita kan ya logika aja bro. Kita berangkat dari rumah pagi kerja itu kan untuk cari duit. Kalau saatnya ngomong lo mah apa duit apa duit, ya kita kan berangkat dari rumah untuk ninggalin anak istri, berangkat kerja, pulang tengah malam itu kan karena memang nyari duit untuk nafkah untuk anak istri, maksud gitu loh. Kalau bilang masalah tentang di sini kita kekeluargaan bro, nggak mikir tentang duit, nggak mikir dari duit lah. Iya, kalau anak istriku tak makan kasih makan apa, aku berkeluarga di sana, keluarga aku di rumah makan apa gitu loh, gitu loh. Oh iya. Seharusnya teman-teman yang keluar tuh dapat karena kita ada andil di program itu, kita ikut membangun bareng-bareng gitu loh. Iya. Bayangin aja kita mulai dari set dari pagi barangnya kerja yang lain ke sore kita mulai set bareng-bareng. Memang jadi orang besar itu pasti susah sih untuk mengambil keputusan. Ketika menjadi orang besar kita mengambil keputusan itu pasti banyak banyak orang yang setuju atau enggak gitu loh. Cuma ini lebih ke ini sih, kayak kita mengingat perjuangan aja sih. Seandainya aku mau kuat nih, kita membentuk sebuah usaha bareng-bareng terus kemudian hasilnya aku nikmati sendiri, kan aku juga pasti di dulu buat ada adil nih kayak gitu sih, lebih ke hati sebenarnya. Kalau bicara ini kalau kita di awal bicara tentang kekeluargaan loh ya, bukan bicara tentang perusahaan loh ya. Kalau bicara perusahaan mungkin beda lagi. Pertanyaan gue satu, itu jadi peraturan atau jadi alasan untuk tidak memberikan bagus banget itu pada anak-anak teman-teman yang keluar. Itu aja sih. Kalau mau menjadi sebuah alasan ya udah bilang aja
ya udah ini emang yang keluar nggak usah kasih aja nama sini ya udah. Yang peraturan perusahaan atau segala macam. Oh iya benar. Kalau masalah mohon maaf diralat aja maksud gue gitu. Oke. Harapanmu apa, Cok? Harapanmu tentang udah melihat bahwasanya di video itu sebenarnya kita dapat hak. Harapanmu apa? Harapan ya, sebenarnya gak munafik. Tadi gue bilang, gue berharap, gue sebenarnya gak ikhlas aja sih, gak usah, gak dapet gak apa-apa. Gak usah munafik lah, kita semuanya pasti butuh lah maksudnya gitu. Kalau memang dikasih alhamdulillah, maksud gue itu. Kalau memang ada kesadaran untuk teman-teman yang udah keluar diberikan haknya ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gak apa-apa. Cuma gue berharap ke depannya itu buat teman-teman yang masih di sana mungkin lebih aware lagi, lebih maksudnya dikasih tahu gimana gimana kayak gitu segala macam. Terus yang gue tangkap ya, maksud gue terkesan ada beberapa kita sebut oknum lah ya, ada beberapa oknum yang seakan-akan ngeledek gitu loh, makanya lu nggak usah keluar, lu di sini enakan itu. Sebenarnya begini bro, gue cuma mau pesen sama lo, kita semua di luar beneran bahagia loh. Mantap. Terus beneran maksudnya. Gue maksudnya gini, ya udah lo nikmatin aja yang lo dapet, jadi nggak perlu kayak pamer-pamer di luar. Iya, gue sebenarnya kan ini gue jujur sebenarnya kan gue gak mau kan dibikin video klarifikasi kayak gini. Cuma karena gue terpaksa jadinya ya. Oke. Terserah sih, maksudnya ke depannya mau gimana, wong memang juga dari kita tahu lah keputusan beliau tuh kalau udah A pasti A kayak gitu kan. Kita semua juga tahu lah. Oke lah. Dan kalau kita mau bawa kemana ya gimana bro, kita cuma ciri ibaratnya gitu. Iya, nggak sebanding lah ya, nggak ada apa-apanya. Ada yang perlu disampaikan lagi, Mas Gepeng? Yang disampaikan apa ya? Ada sih bro. Udah, nggak ada ya? Paling itu aja sih maksudnya. Oke. Ya buat kalau yang udah dapet ya alhamdulillah. Ya kan, nikmatin baik-baik ya kan. Nggak usah ngeluh-ngeluh lah, dapetnya seberapa aja dinikmatin aja lah. Kalian udah dapet daripada nggak dapet sama sekali, maksudnya gitu lah. Intinya itu rezeki kan maksudnya itu. Dan mungkin next kalau memang ada kayak gitu ya nggak apa-apa dibikin konten, cuma nggak usah single-single yang ada di luar itu. Malah terkesan kalian kayaknya nggak bisa mengikhlasin yang mereka keluar gitu loh. Skillnya buat kayak apa sih nggak diikhlasin buat keluar? Oke, siap. Maksudnya kan orang pindah dari suatu tempat itu kan mencari yang lebih baik, maksudnya itu ya harusnya didukung lah, nggak usah diledek lah kalau terkesan nyesel di luar, kan kalian nggak tahu sebenarnya di luar kayak gimana gitu. Gimana kita mau tahu kondisi di luar kalau kita hanya ada di dalam saja, maksudnya sekali-kali keluar dulu gitu. Oke. Ya alhamdulillah berarti memang ada hikmahnya kan. Iya benar. Ya semoga jadi pelajaran. Oke, terima kasih Mas Gepeng. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Buset. Oke, assalamualaikum Mas Dimas. Bukan ada Teteh. Hah? Halo. Oke. Oh nggak ada. Oke, Mas Dimas. Mas Dimas udah lihat video kemarin? Udah. Pendapat Mas Dimas gimana tentang itu? Tentang video itu ya. Sebenarnya kalau dari aku ada 3 poin sih yang aku garis bawahi, maksudnya kenapa satu adalah kenapa minta maafnya itu lewat YouTube, kan di situ kontennya ada minta maaf gitu kan ya, itu maknanya lah. Awalnya tuh bukan thumbnailnya juga bukan itu. Terus di sana terus janji yang pernah diucapkan sama kepercayaan karyawan yang telah karyawan kasih ke beliau gitu loh. Tapi pada akhirnya seperti ini. Beda gitu ya. Terus yang ketiga ada salah satu karyawan yang ada beliau tuh ngomong tapi kayak gimana ya, kayak ngeremehin apa gimana deh, yang bikin ngeledekin kita gitu ya. Iya, kayak ngeledek sih. Kurang suka lah kayaknya. Toh kita dulu pernah kerja bareng, kita pernah kerja sama. Gitu loh. Gitu sih Mas. Agak kecewa dengan video itu sih. Oke. Apa yang membuat kamu kecewa tentang? Bikin kecewa. Yang pertama itu tentang minta maaf ya. Ini kan menyangkut tentang bonus gitu. Tentang bonus yang dulu pernah dijanjikan saat yang resign
dapat. Aku juga akan dapat gitu loh. Itu beliau sendiri ya yang ngomong ya, beliau sendiri ya. Ya, dengan keadaan yang sekarang, video yang kemarin itu, beliau bilang karena kalian udah resign ya, ini buat dibagi-bagi buat yang lain gitu ya. Dan itu kayak satu sepihak kan ya jatuhnya. Iya makanya. Ya kan? Tanpa musyawarah sama kita gitu kan. Kenapa nggak musyawarah dulu atau gini? Atau kalau misalnya seperti itu boleh-boleh aja sih, maksudnya tapi ada omongan sama kita juga tahu kejelasannya gitu loh Mas. Kenapa karena kita nggak dapat gitu ya? Sempat diomongin kita kerja ada tambahan ini ada kerjaan tambahan dan itu akan ada hitungannya gitu kan. Oke. Itu loh, kok bisa ngambil keputusan sendiri tanpa ada obrolan sama kita. Terus kenapa minta maafnya lewat YouTube? Karena kan apa ya, buat jujur kecewanya tuh kan bisa gitu loh, chat personal ke masing-masing orang yang udah resign, orang udah resign, entah dari manajemennya, entah dari beliau sendiri secara pribadi langsung, kan bisa seperti itu, dan itu akan lebih sopan dan mungkin kita kan bisa lebih nerima gitu loh. Iya betul ya. Postiin kayak gitu loh. Kita dapat alasannya ya. Iya, terus kan aku maksudnya kita resign baik-baik kok, kan? bukan resign yang bermasalah kabar atau masalah. Iya, kita ngilangnya baik-baik. Bahkan waktu aku resign sendiri, aku nunggu 1 bulan loh sesuai sama yang di apa namanya diinginkan sama kantor. Padahal ya waktu aku kerja di situ itu nggak ada hitam di atas putih. Benar, kan nggak ada hitam di atas putih. Tapi kita tetap melakukan peraturan itu kan. Bahkan apa namanya, aku mikirnya gini, kita sebagai karyawan tuh pas waktu mau kerja bersama beliau itu kayak istilahnya udah merelakan sebuah hal yang penting. Hitam di atas putih kan penting gitu ya. Tapi kita kayak udah nggak apa. Kalau aku pribadi, aku ngeliatnya beliau baik, beliau mau membantu orang, dan aku naruh kepercayaan ke beliau bahwa beliau nggak akan yang aneh-aneh lah. Nggak, maksudnya aku menyampingkan pikiran, aduh ini nggak ada hitam di atas putih nih, ntar kalau ada yang nggak sesuai gimana, aku menyampingkan itu semua. Karena udah percaya. Karena udah percaya banget ya. Ya, karena aku udah menaruh kepercayaan ke beliau gitu. Jadi ya, video yang kemarin jujur aku kecewa sih. Kecewa ya, oke. Terus berarti kan itu antara hak dan bonus. Menurutmu itu sebenarnya hak yang harus dikasih ke kita atau emang bonus yang udahlah nggak usah dikasih juga nggak apa-apa? Menurutmu gimana? Kalau dari omongan awal sih harusnya sesuai sama omongan ya, harus sesuai sama omongan awalnya beliau ya. Tapi karena keadaannya seperti ini, beliau memutuskan untuk tidak mengeluarkan karena alasannya resign. Dan kalau nggak salah tuh dulu sempat ngomong yang resign pun akan tetap dapat karena ini kerjaan di luar kerjaan utama gitu. Kita kan kebetulan maksudnya adalah kerjaannya syuting live gitu, syuting live sebuah program yang tayangnya malam-malam yang suka bagi-bagi hadiah gitu lah. Benar. Itu udah berjalan sekitar 100-an episode lah. Dan gini, kita datang ke kantor pagi rata-rata jam 10 pagi sampai malam jam 6, dan 6 itu jam 6 sampai jam 8 kita tuh prepare live, selesai live paling sore jam 11 malam kita baru pulang. Jam 11 itu paling sore ya? Iya. Tapi itu jarang terjadi. Tapi itu jarang terjadi. Paling enggak pulang jam 2 ya? Setelah live. Yang akhir-akhir episode itu kan tayangnya semakin malam, otomatis kan selesai kita beres-beres studionya juga sampai pagi dong. Jam 1, jam 2 gitu. Jadi yang digarisbawahi maksudnya di sini adalah karyawan sudah mengeluarkan waktunya kita lebih banyak di kantor, kerjaan bertambah, dan kita udah ngeluarin itu semua kayak keringat kita tuh udah kering gitu loh. Kita udah bekerja, kita udah mengikuti apa mau beliau, tapi dan kita udah sangat-sangat kering keringatnya gitu, udah nunggu lama gitu, dan ternyata keluar video itu ya of course lah, kecewa banget lah. Benar. Nggak harus sepertinya seperti itu nggak sepantasnya.
nggak sopan sih. Kalau buat aku jujur itu nggak sopan, dan kalau aku berada di posisi beliau nggak akan ngelakuin itu sih. Oke. Pasti akan aku kontak dulu, kita ajak ngobrol dulu, karena kita udah kerja bro. Waktu capek itu udah dikeluarin semuanya, tapi kok kayak gini gitu, nggak etis. Siap, Mas Dimas, terima kasih. Thank you, Dims. Terima kasih banyak atas pernyataannya. Hah? Satu lagi. Boleh. Tadi poin 1 sampai. Boleh. Berdua ternyata. Oke. Boleh. Aku pengen satu perkataan dari salah satu kalian di sana, ya yang bilang ini kan yang kalian tunggu-tunggu gitu. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Oh iya. Hey, tolonglah, kita pernah kerjasama kok. Anda bisa berbicara seperti itu gitu loh. Iya benar. Tanpa menghiraukan perasaan kita ya. Bener-bener kayak ketusuk aja nih sih, perasaannya kayak sakit banget sih. Padahal kita udah anggap seperti keluarga sendiri ya. Iya kan? Ya makanya aku kayak sedikit kok bisa sih sampai nunjukin amplopnya gitu kan, kayak gimana ya Mas ya? Kalau sampai foto di ending tuh dijebrengin duitnya. Bikin duitnya, ya Allah, segitunya ya. Ya udah. Aku cuma mau nanggepin bahwasanya makasih ya Mas, udah seperti itu, udah menunjukkan seperti itu. Cuman mau bilang alhamdulillah di tempat kerjanya sekarang, alhamdulillah aku ngerasain lebih baik. Mantap, amin, masya Allah, mudah-mudahan selalu lebih baik. Oke Mas Dimas, terima kasih banyak atas pernyataannya ya. Ya. Dan ini real ya, ini nggak ada setting-settingan ya. Nggak ada settingnya. Ini memang bener-bener aku juga pengen speak up sih setelah melihat itu kayak. Bener banget. Aduh. Oke. Sip. Oke, terima kasih Mas Dimas. Oke, salam buat keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, tadi itu klarifikasi dari 2 orang yang sudah resign ya di perusahaan tersebut. Gitu. Oke, Mas, ini banyak banget yang nanya yang tadi kita share di story Instagram. Oke. Boleh dijawab ya? Boleh. Kita cari 3 atau 4 pertanyaan. Apa yang membuat Mas Fuad dan Mas Fajar betah saat ini bekerja dengan PNY? Dari Jirdania Lubis. Siapa dulu nih? Dulu. Oke. Di sini itu jujur tempat paling nyaman setelah tempat-tempat kerja yang pernah saya singgahi. Itu sih. Ini benar-benar jujur. Karena apa, nggak tahu, kayak ibaratnya waktu itu berasa cepat aja, berarti kan itu berasa kerasan kan saya. Tim itu kayak ibaratnya sangat minim, dengan toksik itu sangat minim. Tim kekompakannya juga berasa banget, ibaratnya yang sikut-sikutannya juga nggak ada sama sekali. Toksik itu nggak dirasakan di sini gitu. Itu salah satu yang bikin buat nyaman di sini. Itu benar-benar jujur dari hati saya, itu seperti itu sih. Oke. Kalau Mas Fajar? Kalau gue sih ya itu sih lebih ke kekeluargaannya. Itu berasa banget. Bahkan gue sama Teteh pun kayak jadi bos bisa, jadi kayak teman bisa gitu. Iya. Enak nih pokoknya, dari anak-anaknya pun gitu. Nah ini baru bener berasa keluarga gitu. Oke. Next, ada yang nanya nih. Nah, ini agak-agak tricky ya. Jadi ada yang nanya dari Bim SJDW. Apa gajinya kurang dari tit? Gajinya kurang. Wah. Ini jawab jujur ya, ini nggak boleh. Jujur. Kan kita nggak boleh. Jawab jujur ya? Nggak mungkin kita pindah dalam satu tempat ke tempat lain kalau kita nggak nge-up masalah gaji. Kalau semuanya kita dapat tawaran yang lebih baik, kenapa kita nggak diambil? Gitu. Jadi kalian bisa menilai sendiri. Kalau semuanya berarti gue pindah dari perusahaan tersebut, apakah tempat ini lebih baik buat saya? Harusnya bisa menilai sendiri dong. Gitu sih. Mas Fajar? Sama udah di bisa. Oke.
Nah, nih. Oke, the last question ini dari Haryani MLSH20. First impression dari seorang Pratiwi Novianti, 1 kalimat. Oke. Jawab jujur. Jawab jujur nih. Seru. Mas Fajar. Royal. Apa? Royal ke karyawan. Amin. Oke, jadi itu pertanyaan dari kalian semua udah dijawab sebagian, dan mohon maaf ini banyak banget, aku bacain sampai bingung. Tapi yang jelas doakan kami selalu memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Amin. Yang nonton tayangan ini, dan tetap bisa berbuat baik dengan hati nurani ya. Ini secara nyata dan tulus yang kita lakukan terhadap orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Karena jujur banyak banget yang harus kita bantu, bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Bandung, Bogor, tapi dari luar kota lainnya. Dan insya Allah selama kita mampu, kita lakuin yang terbaik. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak untuk tim yang luar biasa banget, karena aku selalu bilang tanpa mereka aku bukan siapa-siapa. Emang benar, karena aku emang tipe orang yang suka kerja guys, tapi kalau misalnya tim aku nggak bisa seimbangin, kan itu nggak akan bisa balance seperti itu. Dan semoga kita tetap solid, karena kesejahteraan karyawan itu akan kita nomor satukan, itu pasti, bukan cuma omongan. Dan selama saya mampu memberikan yang terbaik, kenapa enggak kita lakuin, ya nggak? Ketika kita menyimpan sesuatu berupa uang juga nggak akan bisa bikin kita kaya kok ketika kita tidak memberi atau berbagi terhadap orang lain. Ya, apalagi uang nggak dibawa mati. Jadi lakuin yang terbaik untuk orang-orang sekitar kalian. Apabila kalian mampu, apabila kalian sanggup, kenapa nggak membahagiakan orang-orang di sekitar kita, termasuk tim dan keluarga. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ada pesan-pesan terakhir? Kayak panjang nanti. Pesan-pesan. Cukup sih. Udah sih. Cukup sih. Ya semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Ini pelajaran banget sih. Iya, nggak sih? pelajaran sih. Terkadang kan kalau manusia bisa membolak-balikan tuh, ya kan? Kadang bilang A, ntar besok bilang B, bilang C, belum tentu orang tersebut komitmen dan konsisten atas apa yang diucapkan. Dan hati-hati jangan pernah memainkan janji. Nah, iya betul. Boleh sih kita janji di dunia, tapi kalau tidak dibuktikan dan tidak dipenuhi, Allah nanti akan mempertanggungjawabkan semuanya. Gitu. Oke guys, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.